warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita belajar tentang indigo vera. Kalau kemarin kita belajar pacong, hari ini kita belajar indigo vera. Jadi ini adalah tanaman indigo vera yang ada di lahan kita dari beberapa tanaman sumber protein, legum sumber protein. Jadi ini hampir sama kayak Weresidi, kalau tidak salah. Cuma memang perbedaannya di daunnya saja gitu teman-teman. Nah ini dulu kita nanamnya dari biji gitu. Prosesnya sendiri dulu dari biji, kita punya pohon induk. Teman-teman juga bisa beli dari online shop juga ada, yang jual dari biji itu yang siap tanam juga ada, maupun yang sudah polybag. Seperti tadi kita harus punya satu pohon induk yang kita rasa sudah dari cukup usia, dari strukturnya daunnya rimbun, usianya cukup, dan ciri paling utama sudah berbunga dan mengeluarkan bijinya gitu. Nah nanti bijinya itu ini kebetulan sudah, ini belum usia ya gitu. Nanti kita tampilkan juga gambar terpisah tentang tanaman indigo vera yang sudah siap panen. Nah selanjutnya dari proses itu kita panen bijinya. Kita panen bijinya, kita pilih yang warna hitam. Warna hitam itu tanda, kalau saya itu cara butuhnya tanda siap untuk menjadi bibit. Kita pilih yang bijinya hitam-hitam, terus kita jemur, kita PP sampai bijinya itu kering dan pecah, cirinya pecah. Nah, tujuannya nanti ketika ditanam dia bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah setelah proses ditanam itu atau didider ya itu, sebelum kita pindahkan kita menyiapkan lahan dulu, kita olah dulu lahannya atau kita siapkan dulu tanahnya gitu. Nanti pengolahannya sendiri bisa kita berdampingan dengan pupuk NPK dengan porsi 15-15-15, dan juga selanjutnya bisa disusuli dengan pupuk organik, bisa pupuk yang serintil giling yang sudah difermentasi atau serintil yang fermentasi juga bisa, sambil nanti proses lainnya bisa dikasih POC, baik itu POC dari urin kelinci maupun dari urin kambing gitu, itu sama-sama baiknya gitu. Nah setelah proses itu penyiapan lahan, kita usia kurang lebih 1 minggu 10 hari kita pindah untuk ditanam gitu. Nah kalau di lahan kita sendiri ini kita fungsikan sebagai pagar ya teman-teman. Jadi ini lahan pacong, kita kasih sisi pinggir ini untuk mengelilingi dari lahan ini. Nah tujuannya sendiri untuk apa ya, untuk dulunya biar ketika ada hama itu tidak langsung menyerang di tanaman pacongnya gitu. Minimal ini untuk pemanfaatan lahan dan untuk menjaga si lahan pacong sendiri gitu. Nah teman-teman juga bisa dengan metode ini atau menyiapkan lahan khusus sendiri yang full ditanduri atau ditanami indigo vera gitu. Jadi mana yang baik, mana yang bisa dilakukan di kondisi teman-teman, itu yang paling terbaik, karena yang paling mengenal kondisi teman-teman ya teman-teman petani peternak sendiri. Jadi ketika ada lahan yang lebih yang bisa dimanfaatkan ya monggo dimanfaatkan, dibagi sesuai kebutuhan, termasuk dari kualitas tanah sendiri. Jadi termasuk tadi formula pupuk maupun kebutuhan pupuk juga menyesuaikan dengan kualitas tanaman atau tanah di lokasi teman-teman itu. Jadi kebetulan di sini seperti itu yang kita lakukan karena menyesuaikan kondisi di gunung itu gitu. Nah ini mungkin secara detail teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk daun dari indigo vera gitu, seperti ini. Ini menurut apa ya, penelitian yang mungkin sudah dilakukan para dosen-dosen senior-senior kita, itu mungkin ini sumber protein tanaman yang baik untuk sapi, untuk kambing maupun domba gitu, yang mungkin kita bisa manfaatkan berdampingan dengan sumber serat lainnya seperti odot, gama umami, pacong, zanzibar maupun lain-lain gitu. Cuma kita tetap harus memperhitungkan kebutuhannya dari segi protein itu, agar tumbuh kembangnya ternak itu bisa maksimal sesuai dengan umur maupun ketercapaian kebutuhan yang ingin diharapkan dari ternak tersebut itu teman-teman. Nah ini lahan kita, kebetulan memang nggak terlalu banyak karena fungsi di lahan ini hanya sebagai pembatas gitu. Untuk cara
panen sendiri, teman-teman pilih pohon yang sudah rimbun, yang besar. Tujuannya adalah ketika nanti dipanen, dia bisa tetap hidup dan tumbuh kembangnya cepat lagi. Nah, proses panen sendiri, teman-teman bisa sampai pangkalnya ini, itu pangkalnya ini, karena ini masih lunak, bisa dimakan oleh ternak ataupun bisa agak yang ranting sudah coklat. Kadang ternak ada yang suka apa ya, grogoti nyecapi gitu. Ada yang suka masih makan kulit daun godong kayu, juga ada yang suka. Jadi ya monggo, cuma kalau saya lebih suka yang ini saja karena biar tidak ada sisa apa ya, rapen ataupun kotoran dimakan gitu. Karena juga memudahkan teman-teman yang membersihkan teman-teman di kandang gitu. Nah, proses panen sendiri, pasca panen tepatnya ini, kalau di kami kita babat, terus nanti misalnya ini sampai habis gitu ya, terus nanti kita semprot dengan POC untuk pertumbuhan daun. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan daun. Selain tadi di bawah kita kasih juga organik maupun NPK, mana yang pertimbangan teman-teman lagi mana yang lebih bagus. Cuma kalau kita kebanyakan NPK hanya untuk dasar, untuk awal ketika tanam. Selanjutnya kita untuk proses pasca panen kita kasih organik gitu, karena tujuannya untuk keberlangsungan kualitas tanah gitu. Walaupun memang kelamaan organik daya pacunya mungkin agak lama daripada yang kimia gitu teman-teman. Untuk yang daun sendiri tadi di POC karena tujuannya untuk memacu tumbuh kembang si tanaman. Karena kalau di saya yang saya rasakan kebutuhannya ini cukup bagus dari segi nutrisi itu. Cuma kan memang pertumbuhannya baik itu Indophera kaliander itu memang agak lama, tidak secepat dengan tanaman sumber serat lainnya begitu teman-teman. Jadi ya harus kita perhitungkan lagi antara kebutuhan berapa ekor di kandang, penggunaan berapa hari, dan luasan lahan yang harus kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu teman-teman. Oke.